Halo semuanya, balik lagi di channel Novel. Maaf ya teman-teman, kalau saya ini jarang mengupload sebuah video lah ya, jarang karena saya itu sibuk gitu. Kenapa sih? Kok bisa sibuk? Ya biasalah, saya juga banyak tugas gitu, banyak kegiatan yang lain, jadinya jarang mengupload di YouTube ya. Baru kali ini aja, dan ini juga sebenarnya sama kayak kemarin itu. Saya itu untuk memenuhi tugas sebuah video, makanya saya membuat atau mengupload di channel saya itu, di YouTube saya. Nah sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, takutnya ada yang lupa nih sama saya gitu ya. Nah perkenalkan, nama saya Novel Ataya, saya dari Universitas Buna Perjuangan Karawang, dan saya sedang menempuh di Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya ini untuk memenuhi sebuah tugas video dari mata kuliah Education Communication Technology yang diampu oleh Pak Bayu. Tujuannya itu untuk memaparkan sebuah materi yang dimana materinya itu mengenai jual beli dalam Islam. Dan tujuan saya menuju tugas ini itu untuk saya itu bisa nggak sih menggunakan OBS, karena saya ini merekamnya menggunakan OBS seperti teman-teman. Oke, langsung saja ya ke materinya. Nah, saya ini mengambil materi jual beli dalam Islam. Kenapa sih saya mengambil jual beli Islam? Karena terkadang masih banyak gitu ya, apalagi di kalangan orang-orang Islam, kadang melakukan transaksi jual beli itu tidak melupakan syariat atau syarat sesuai dengan ajaran agama Islam. Makanya saya ingin mengingatkan gitu ya, bukan sosokan ini ya, tapi ingin mengingatkan kembali supaya jual beli Islam itu bisa memenuhi syarat agama Islam. Nah sebelumnya saya mau cerita dulu nih ya, di zaman dulu itu jual beli itu bukan menggunakan nominal atau tidak menggunakan sebuah uang. Kan kalau sekarang kan mau beli sesuatu harus ada uang ya, harus ada nominal, harus ada harganya. Nah dulu itu tidak menggunakan itu teman-teman. Misalkan nih si A mempunyai telur yang harganya satu telur itu 2.500, ya si A itu mempunyai satu telur lah ya dengan harga 2.500 kalau di zaman sekarang. Nah si B itu mempunyai sebuah pulpen, kalau nggak salah di harga sekarang itu dari 2.000 gitu. Nah si A nya itu ingin nulis lah gitu, tapi dia tidak mempunyai pulpen. Nah si B juga sama, B itu sedang kelaparan dan ingin memasak sebuah telur, dan terjadilah ketemulah antara si A dan si B, dan mereka itu namanya tuh sebuah pertukaran. Si A itu menukar si barang telur itu menjadi pulpen, si B juga menukar yang tadinya pulpen itu menjadi telur, supaya kebutuhan mereka itu terpenuhi. Seperti itu teman-teman. Jadi dulu itu tidak melihat dari nominalnya gitu kan, kalau sekarang telur itu lebih mahal. Nah seharusnya si A itu menukarkan sebuah pulpen itu ada lainnya gitu, misalkan ada penghapusnya supaya si nominal si telur itu sama dengan yang barang ditukarkan. Dulu mas tidak seperti itu teman-teman. Jadi dulu mah yang penting mah kebutuhannya udah terpenuhi gitu, seperti itu teman-teman. Jadi beda lah sama zaman sekarang. Sekarang mah ada nominal, harganya udah ditentukan lah. Kalau dulu mah yang penting mah kepenuhi lah gitu, terpenuhi secara masing-masing gitu teman-teman. Oke lanjut aja ya ke materinya. Nah di dalam jual beli dalam Islam itu ada dua pengertian, ada menurut bahasa dan ada juga menurut istilah. Menurut bahasa itu secara etimologi kata al-bay berarti pertukaran, dan menurut istilah itu pertukaran harta dengan harta lainnya atas dasar saling merelakan dan untuk memperoleh kepemilikan secara tetap. Seperti teman-teman. Jadi sama yang saya ceritakan tadi itu, intinya jual beli itu adalah pertukaran. Seperti itu teman-teman. Nah
Nah lanjut, nah di dalam jual beli dalam Islam itu mempunyai hukumnya. Apa sih teman-teman hukumnya? Nah hukum jual beli itu adalah mubah atau boleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, yang berbunyi wahalallahul bai'u wahalamur rubawa atau rubawa, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, tapi bisa aja nih hukum yang mubah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Kok bisa sih bisa menjadi wajib, haram, makruh? Nah, oleh karena itu kita jelasin nih satu persatu nih. Nah, kenapa sih kok bisa wajib? Wajib itu ketika ada kebutuhan mendesak. Maksudnya itu apa sih kebutuhan mendesak itu? Misalkan ditugaskan oleh guru ya, ini ruang lingkupnya sekolah, misalkan ditugaskan oleh guru, misalkan hari ini di sore ini kalian harus bawa balon atau harus membawa kue. Nah si anak itu harus membelinya, itu harus wajib, itu harus menemukan sebuah balon atau membeli sebuah balon ataupun bolu, itu teman-teman, karena sudah disuruh atau kebutuhan itu sangat mendesak, karena memang perlu si murid itu membeli sebuah itu teman-teman, seperti itu. Terus juga yang kedua haram. Haram itu jika mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, seperti penipuan, riba, judi, ataupun minuman keras atau khamar. Misalkan nih dari penipuan, misalkan saya itu sebagai menjual sebuah apel yang segar. Nah saya itu menulis nih di ini, misalkan di papan apel yang segar. Nah otomatis ada nih yang tertarik nih, si B nih tertarik melihat yang saya tulis tuh di papan apel yang segar. Nah si B itu menyampaikan ke saya dan membeli. Nah ketika udah sepakat, ketika udah melakukan transaksi, saya itu menukarkan sebuah apel yang segar itu menjadi apel yang tidak segar tanpa diketahui oleh si pembelinya. Nah itu adalah penipuan ya teman-teman, itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Terus juga misalkan kita membeli sebuah minuman keras kayak misalkan homer gitu ya. Nah itu tidak boleh, karena homer itu kan hukumnya udah haram gitu teman-teman. Jadi otomatis kita tidak boleh membeli minuman homernya itu, minuman kerasnya itu teman-teman. Nah hukum ketiga itu makruh jika mengandung keraguan. Maksudnya itu kan zaman sekarang itu sebab praktis ya teman-teman. Kayak misalkan kita ingin membeli sebuah baju yang ada di Bandung, kita nih tidak bisa harus ke sono gitu. Tapi di zaman sekarang itu bisa membeli sebuah barang itu tanpa kita harus ke sono gitu, tanpa harus ke Bandung. Dengan apa? Dengan transaksi pembelian secara online, kayak misalkan contoh aplikasi itu Shopee, Tokopedia itu. Tapi dijual beli online ini tidak melihat secara nyata itu, tidak melihat secara ini barangnya. Misalkan kita beli sepatu nih itu, kita tidak bisa melihat sepatu itu kualitasnya seperti apa, bagus apa enggak, muat apa enggak ukurannya. Terkadang ada size-nya ya ukurannya, tapi tidak melihat bahannya itu seperti apa gitu teman-teman. Jadi kan kayak keraguan nih, bagus enggak sih gitu loh, tapi kita butuh gitu, ya udah nggak apa-apa gitu, kita membelinya asalkan kitanya ikhlas gitu. Jadi hukumnya tuh boleh itu mubah, jadi tidak mendekati haram lah ya gitu. Yang penting kita melakukan secara ikhlas itu untuk transaksinya, walaupun di situ ada keraguan. Terkadang si penjualnya itu melakukan inisiatif, kalau misalkan barangnya itu cacat atau apa, boleh dikembalikan itu bisa berupa uang kembali ataupun menukarkan barang yang lebih bagus, yang tidak cacat itu teman-teman, seperti itu ya. Nah habis deh yang tadi yang saya paparkan. Nah jadi itu ya teman-teman, dalam jual beli dalam Islam. Jadi intinya tidak
kita tuh harus melihat dulu nih yang jual yang kita ingin menjual barang tersebut tuh udah benar belum sih dalam syariat Islam, apakah itu haram, apakah itu mengandung unsur riba atau penipuan. Jadi tidak main langsung jual beli gitu teman-teman. Ya mungkin cukup sekian lah ya dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar ya teman-teman, masih harus belajar lebih ini lagi gitu ya teman-teman. Jadi harus selalu support saya teman-teman supaya saya bisa berkembang lebih jauh lagi teman-teman. Jangan lupa untuk tombol like-nya, subscribe-nya, dan komennya teman-teman supaya saya bisa berkembang lagi ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.